Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ternyata pembahasan kita kemarin tentang langkah Pak Jokowi mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum kepada mereka yang sudah merasakan hari ini, yang sudah memfitnah soal ijazah Pak Jokowi, mengatakan palsu dengan berbagai macam risetnya. Itu Pak Jokowi akhirnya akan mengambil tindakan untuk melakukan langkah hukum. Karena sudah 2 kali digugat, 2 kali kalah. Pengadilan negeri sudah mendapatkan bukti bahwa Pak Jokowi adalah asli lulusan UGM. Dari pihak UGM pun sudah memberikan verifikasi pernyataan kalau Pak Jokowi adalah lulusan sana. Tapi mereka tetap ngotot menyebarkan begitu banyak penggiringan opini tengah-tengah masyarakat sehingga banyak yang terjebak dalam persepsi mereka. Kita akan sama-sama mendengar pernyataan Pak Jokowi sendiri. Kan kemarin kita dengar dari pengacara ya teman-teman ya. Kemarin kita dengar dari pengacara, tapi sekarang kita akan mendengar dari Bapak Jokowi langsung. Ya, ini adalah kabar gembira untuk kita semua. Akhirnya Pak Jokowi bisa menanggapi ini dengan serius. Dan bisa jadi orang-orang yang menciptakan kegaduhan soal ijazah Pak Jokowi akan bernasib sama seperti Bambang Tri kemarin. Are you ready? Tapi sebelum itu teman-teman semua, buat kalian semua yang sudah berkontribusi untuk perjalanan saya ke Solo, ke rumah Pak Jokowi, saya mau ucapkan terima kasih banyak. Sebentar lagi kami akan segera berangkat ke sana. Kita akan ketemu di Solo tanggal 20. Terima kasih banyak untuk apa yang sudah kalian lakukan. Saya berdoa semoga kebaikan kalian dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman, masih ada 1 minggu lagi. Jika teman-teman masih ingin berkontribusi, tergerak hatinya, teman-teman bisa melihat nomor rekeningnya dan nomor WhatsApp. Kita akan segera membahas tanpa perlu banyak basa-basi. Jokowi pertimbangkan tempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan oleh Rektor, Dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan kalau gitu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu Dia yang membuktikan. Yes. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Pertimbangkan untuk Ya teman-teman ya. Jadi itu pernyataan dari Pak Jokowi. Mereka mempersalahkan, berarti Pak Jokowi ini sudah melihat bahwa yang membuat kegaduhan adalah Rismon. Karena Pak Jokowi singgung soal tulisan font yang dibahas oleh Rismon kemarin yang bikin langsung disambut dengan gegap gempita oleh para pembenci Pak Jokowi. Ya, jadi Pak Jokowi sudah menyampaikan sendiri. Soal Times New Roman teman-teman, ada juga lulusan tahun 1950-an yang itu kirim ke saya dengan tulisan Times New Roman ijazahnya. Supaya saya mau tunjukkan buktinya, biar aku buka WhatsApp-nya dan saya tunjukkan kepada kalian ya. Makanya itu subscriber itu luar biasa hebatnya. Subscriber saya itu luar biasa. Mereka itu kirim hal-hal yang sebenarnya itu membantu saya untuk mereka akan tolak sekeras apapun berusaha untuk menjelaskan, untuk menyadarkan. Mereka susah juga kalau hatinya sudah membatu teman-teman. Susah juga kalau hatinya udah membatu. Makanya sulit juga. Baru aku upload teman-teman. Kemarin video penjelasan tentang bagaimana ijazah itu zaman dulu, kacamata itu masih dianggap sebagai bagian dari identitas seseorang. Makanya bukan hanya Pak Jokowi yang ijazahnya pakai kacamata. Banyak subscriber saya mengatakan, menuliskan bahwa saya juga pakai kacamata. Ada loh ijazah saya pakai kacamata dulu ya. Banyak teman-teman. Dan saya sudah menunjukkan bukti foto. Ada seorang yang menyertakan fotonya. Dia waktu dia SMP, SMA, dan S1 semuanya pakai kacamata. Saya juga sudah bahas di channel ini. Tapi masih ada saja yang memberikan komentar di video saya. Tidak ada yang
pakai kacamata dalam sejarah ijazah di Indonesia. Ya itu lucu kan? Makanya betul juga, saya pikir-pikir, betul juga ini apa yang dikatakan oleh subscriber saya, oleh pendukung saya, teman-teman. Percuma kita, itu ada istilahnya teman-teman ya, percuma kita lempar mutiara kepada percuma ya, karena itu dia tidak akan, bahkan dia akan makan itu, tidak akan memakan dengan cara yang benar. Percuma kita memberikan pengetahuan, edukasi kepada orang bebal, susah juga teman-teman. Makanya mereka menolak yang namanya kebenaran. Setidaknya bukalah sedikit hatimu. Bukalah hatimu. Ya setidaknya teman-teman ya. Mereka masih mempertanyakan soal ijazah palsu Pak Jokowi. Mereka masih mempersoalkan soal di foto itu bukan Pak Jokowi. Saya pun sudah membuktikan. Makanya dari itu, siap-siap Anda sudah ditandai tuh Rismon sama Pak Jokowi. Anda harus membuktikan di pengadilan. Pak Jokowi mengatakan kan, siapa yang mendalilkan, dia akan membuktikan. Pak Jokowi akan mengambil langkah hukum. Pak Jokowi akan melaporkan Anda ke polisi. Kemudian polisi akan menahan Anda, membawa ke pengadilan. Kemudian lakukanlah pembuktian di sana. Ya, lakukan. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan, siap-siap nasib Anda seperti Bambang Tri. Ya, kita coba lihat dulu. Tukang fitnah ijazah palsu, siap-siap digulung. Jokowi bukan orang yang suka ribut. Selama 10 tahun dia dihajar fitnah, dihina, dicaci maki, dia diam. Dia biarkan. Karena dia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Tapi sekarang, game over. Sudah cukup kesabaran itu. Sudah cukup membiarkan para tukang fitnah bebas berkoar-koar sesuka hati. Mereka pikir bisa lolos terus? Mereka pikir bisa terus memutar balik fakta tanpa konsekuensi? Salah besar. Hari ini Jokowi menempuh jalur hukum. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Pelajaran bagi mereka yang merasa bebas mengobral kebohongan tanpa rasa takut. Ya siap-siap aja. Nanti itu, ini tanggal berapa ya? Ini sudah tanggal berapa ya Bang? Coba aku lihat dulu. Oh, tanggal 12. Oke. Tanggal 12, 13, 14, 15. 3 hari lagi ya. Mungkin teman-teman yang tinggal dekat rumah Pak Jokowi, teman-teman bisa ke sana untuk meliput ya setiap kegiatan mereka. Tanggal 16 ya ke rumah Pak Jokowi. Mungkin teman-teman bisa rekam dan kirim ke saya videonya. Saya mau lihat apa yang akan terjadi di sana. Kejadian-kejadian apa yang akan terjadi. Karena saya rindu untuk membahas dan sharing teman-teman. Ya jadi buat teman-teman yang dekat dengan rumah Pak Jokowi, karena saya tahu ada yang dekat dengan rumah Pak Jokowi. Kemarin dia ke rumah Pak Jokowi, dia videoin, dia kirim ke saya. Jadi buat teman-teman, mas-masku yang di Solo yang bisa terjangkau tanggal 16, saya mohon teman-teman semua bisa berbagi informasi, kalian bisa rekam atau kalian ngevlog lah. Jadikan diri kalian sebagai paparazzi, sebagai wartawan. Teman-teman bisa videokan kegiatan tanggal 16, aksi damai kah? Atau marah-marah kah? Mengutuki? Nanti kita akan bahas di channel ini. Mungkin saya bisa undang kalian sebagai narasumber asing ya. Oke teman-teman ya. Nanti kita nantikan saja babak baru dari ijazah palsu ini. Buat teman-teman yang belum menonton video saya sebelum video ini saya upload, itu keren teman-teman. Saya membuktikan secara teknologi, secara ilmiah bahwa ijazah, foto dalam ijazah Pak Jokowi adalah asli. Lewat dengan software atau aplikasi yang saya gunakan sama dengan yang dilakukan oleh Roy Suryo menggunakan teknologi AI. Saya juga menggunakan teknologi AI ya. Jadi saya bisa membuktikan bahwa 100% itu Pak Jokowi adalah fotonya asli. Oke teman-teman, ada juga yang mengatakan bahwa foto nikah Pak Jokowi sama foto ijazah sama. Nah, maksudnya bukan sama persis tapi sama keperawakannya, modelnya teman-teman. Oke ya. Jadi silakan teman-teman semua berpendapat. Buat kalian semua yang mungkin penyusup yang ada di channel ini yang mau berkomentar-komentar, mengatakan saya buzzer, mengatakan saya tidak pantas membahas ini, mengatakan bulian, cacian, silahkan saja. Saya mau katakan selamat datang. Saya tidak mau mengutuk kalian, tapi saya mau memberkati kalian. Semoga kalian selalu sehat. Semoga kalian
diberkati, dilancarkan rezekinya. Dan satu saya doakan, semoga kalian tobat. Saya pamit dulu teman-teman semua. Terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu mendukung channel ini. Saya selalu membaca komen kalian, sekalipun kadang saya tidak sanggup untuk balas satu persatu. Jadi teman-teman yang mau untuk berinteraksi dengan saya, memberikan informasi, ini nomor WA saya teman-teman. Silahkan. Aku welcome kok teman-teman. Oke ya, saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.